Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat asik ngaji, semoga semuanya dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan pernyataan Saiful Ibrahim yang menuduh kepada para ulama, wabil khususnya ulama Indonesia. Katanya ulama Indonesia itu malunya luar biasa sampai malunya ke ubun-ubun. Yang kedua, takut kepada Saiful Ibrahim. Nauzubillahi min dzalik. Ini fitnahan dan tuduhan yang kemudian kita akan komentari dan kita akan reaksi. Ikhwafillah. Silakan, kita akan langsung saja tampilkan ke videonya. Saudara-saudara, kenapa polisi harus memaksa dan mengajak saya kembali ke Indonesia? Karena apa yang saya sampaikan ini benar-benar tidak bisa dijawab oleh kiai manapun dan pendeta manapun bisa memahami apa yang saya sampaikan, sehingga saya harus dipaksa untuk kembali ke Indonesia menjalani hukuman. Baik, alhamdulillah, tuduhan yang pertama, Saiful Ibrahim mengatakan para ulama, para kiai Indonesia itu tidak bisa menjawab segala fitnah tuduhan Saiful Ibrahim kepada Islam. Sampai-sampai katanya polisi ingin sekali agar Saiful Ibrahim itu sampai ke Indonesia dan masuk ke dalam bui, masuk ke dalam penjara seperti itu. Karena ulama Indonesia itu tidak bisa menjawab fitnah tuduhan Saiful Ibrahim selama ini. Itu sangat lucu dan sangat kocak. Yang pertama, jangankan para ulama, jangankan para kiai Indonesia, kami saja yang bukan ulama, yang bukan kiai itu mampu menjawab tuduhan Saiful Ibrahim, fitnahan Saiful Ibrahim. Bahkan 20 video itu ikhwafillah yang selama ini dia hujat, yang selama ini dia fitnah kepada Islam. Alhamdulillah, atas izin Allah kami sudah jawab itu semua. Dari yang pertama, katanya Rasulullah SAW meniduri mayat, yang dari kata iddoja itu ikhwafillah, alhamdulillah atas izin Allah kami sudah jawab itu semua, karena dia seringkali menyalahi daripada redaksi hadis itu ikhwafillah. Yang kedua, dia memfitnah kepada umat Islam dalam surat Al-Anfal, katanya umat Islam boleh merampas orang Kristen hartanya. Nauzubillah min dzalik. Ini juga fitnahan. Alhamdulillah atas izin Allah kami sudah jawab itu semua. Yang kemudian ketiga, Saiful Ibrahim ini membandingkan antara umat muslimin lalu kemudian dengan Gogog, katanya lebih mulia Gogog dengan wanita muslimah. Nauzubillah min dzalik. Ini juga fitnahan yang sangat luar biasa. Yang kemudian Saiful Ibrahim menghina para ustadz, menghina kiai yang di kampung. Alhamdulillah atas izin Allah 20 video itu lebih bahkan kami sudah jawab itu semua. Jangankan para ulama, jangankan para kiai, kami saja mampu menjawabnya. Apalagi dengan para ulama, apalagi dengan para kiai. Habis Anda kalau misalkan dijawab dengan para ulama. Jadi Anda Saiful Ibrahim jangan sosokan. Katanya para ulama, para kiai itu tidak bisa menjawab apa yang selama ini Saiful Ibrahim katakan. Justru kepolisian ini sangat baik kepada Anda. Kalau misalkan Anda itu merasa benar dengan apa yang Anda sampaikan selama ini di media sosial itu, silahkan buktikan dan uji di meja hijau. Kalau misalkan Anda merasa yakin dan merasa benar, silahkan Anda datang ke pengadilan lalu kemudian buktikan. Nanti di sana yakin ada para ulama, ada para kiai, ada ahli agama yang tentunya akan menyoal kepada Anda tentang statement yang Anda sampaikan selama ini. Kalau misalkan Anda benar, kalau misalkan Anda yakin dengan kebenaran itu yang Anda sampaikan itu, maka silahkan uji di meja hijau. Kan nyatanya sampai sekarang Anda itu kan tidak seperti itu. Anda itu justru malah melarikan diri. Berarti siapa di sini yang takut? Berarti siapa di sini yang tidak mau untuk mempertanggungjawabkan itu semuanya? Ini kan sangat lucu, ikhwafillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Silakan ikhwafillah. Kenapa saya harus ditangkap? Karena ulama-ulama ini malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Karena saya katanya berbahasa kasar, tidak sopan, dan menghujat. Menghujat apa? Dibandingkan dengan kitab suci yang sengaja menghina dan boleh mencabut nyawa orang. Ini tuduhan yang kedua, ikhwafillah. Katanya para ulama itu malu sampai malunya ke ubun-ubun. Apa hubungannya dengan Anda ngomong kasar, Anda memfitnah Islam, Anda menghujat Islam, lalu kemudian menghujat Rasulullah SAW dengan para ulama? Justru semakin Anda menghujat Islam, semakin Anda memfitnah Islam, para ulama akan semakin lurus menegakkan syariat Islam. Anda saja yang kepedean. Para ulama itu tidak seperti Anda, dan para ulama itu tidak seperti apa yang Anda tuduhkan itu. Justru para ulama itu luar biasa, sangat kasihan melihat Anda seperti itu. Tidak ada hubungannya para ulama. Kenapa harus malu?
Kalau misalkan Anda tidak malu, dan kalau misalkan Anda mempunyai harga diri, silahkan buktikan di pengadilan. Untuk apa? Untuk menguji siapa yang benar. Kalau misalkan Anda merasa benar, ya jangan kabur dong. Ya jangan kemudian Anda berdiam diri di sana. Silahkan buktikan itu semuanya. Jadi para ulama apa yang malu? Para ulama tidak malu kepada Anda. Kenapa harus malu begitu ya? Baik ikhwafillah, tidak lama-lama lagi kita akan langsung saja sampaikan dan kita akan tampilkan. Nah inilah salah satu, mohon maaf saya katakan, kebodohan Saiful Ibrahim yang katanya dulunya sebagai ustadz, yang katanya dulunya sebagai pengajar, akan tetapi dia tidak bisa mendefinisikan hal yang dasar ikhwafillah. Silakan kita akan simak videonya. Di dalam Islam, selamat itu adalah usaha manusia agar bertakwa. Misalnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang dahulu berpuasa agar kamu bertakwa. Bertakwa itu katanya bisa masuk surga. Sejauh mana, berapa kilometer takwa itu, berapa beratnya, berapa panjangnya itu, nggak jelas takwa itu sendiri. Apakah model Mamat, Nabi yang bertakwa? Nggak bisa itu. Mau melawan para ulama, mau melawan para kiai, tapi dirinya sendiri tidak tahu tentang takwa. Sampai-sampai takwa itu berapa kilometer, takwa itu berapa jauh yang kemudian akan masuk ke dalam surga. Pak Saiful Ibrahim, mohon maaf, saya tertawa bukan menertawakan diri Anda. Diri Anda itu ciptaan Allah, makhluk Allah, tetap kami menghormati, apalagi Anda sepuh daripada kami. Kami menghormati itu. Akan tetapi pernyataan Anda, kelakuan Anda yang bikin kita ketawa. Yang pertama katanya takwa itu berapa kilometer, takwa itu berapa panjangnya yang kemudian nanti akan masuk surga. Ini sangat luar biasa ya kawan. Yang pertama, apa itu takwa? Ini yang asasiyah, ini dasar, dan ahamiyah, ini urgen sekali untuk diketahui oleh orang-orang muslim ikhwafillah. Apalagi dia yang mengaku sebagai ustadz dulunya tidak tahu tentang takwa, yang kemudian disamakan dengan benda berapa panjang, berapa kilometer, seperti itu ikhwafillah. Yang pertama, apa itu takwa? Takwa itu khasyah wal khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melahirkan imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu definisi takwa. Jadi takwa itu tidak bisa diukur, takwa itu tidak bisa ditimbang. Takwa itu sifat kita atau pekerjaan kita, kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, lalu kemudian kita menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Nah, itulah takwa. Lalu kemudian tadi mengatakan puasa dan akan melahirkan takwa. Ya jelas, karena puasa itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka kata Allah, la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya jelas, agar kita melaksanakan perintahan Allah. Kemudian endingnya kita menjadi orang yang bertakwa karena kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Salat, zakat, puasa, tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan takwa. Allah Subhanahu wa taala diyakini oleh kaum muslimin adalah sebagai Tuhan. Lalu kemudian kita menyembahnya dan tidak memusyrikannya. Nah, itulah esensi daripada takwa. Kita menjauhi maksiat, zina, menjauhi mencuri, menjauhi membunuh yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, itu juga bagian daripada takwa. Lantas Anda mengatakan takwa itu berapa kilo? Takwa itu berapa beratnya? Mohon maaf, kalau misalkan ustadz seperti ini kan dipertanyakan, ikhwafillah, akan disoal, masa ustadz tidak tahu definisi daripada takwa, yang lalu kemudian berapa kilo, berapa panjang kilometernya? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi saran saya kepada Saiful Ibrahim, yang pertama, saya apresiasi kepada kepolisian yang tentunya sampai saat ini pasti mendesak Saiful Ibrahim agar cepat kembali ke Indonesia, supaya Saiful Ibrahim bisa mempertanggungjawabkan apa yang selama ini dia katakan. Yang kedua, saya sampaikan kepada Saiful Ibrahim, kalau misalkan Anda betul-betul gentleman dan Anda ingin menguji kebenaran apa yang disampaikan selama ini oleh Anda, maka datanglah ke pengadilan. Maka di sana Anda akan bertemu dengan para ulama, wabil khususnya ahli agama yang akan menyoal tentang Anda.
Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, ala minni, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.